Maka kemudian kita baca berapa pernyataan para ulama. Contoh Imam Ali bin Abi Thalib, kata beliau, kana Allahu wala makan, Allah sudah ada dan saat itu tak ada satupun tempat. Wa huwal an ala ma alaikan, dan saat ini saat beliau berkata Allah seperti apa saat dia ada dahulu. Artinya dia tak pernah berpindah kemanapun, dia tak pernah naik langit, tak pernah naik aras atau berada di tempat yang lain. Sejak sebelum ada aras dan langit dia sudah wujud. Seperti itulah sampai kapanpun dia berada. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, qultu ara'aita law qil aina Allah ta'ala, kalau orang bertanya di mana Allah, yuqal lahu kana Allah ta'ala wala makan qabla ay yakhluqal khalqa wa kana Allah ta'ala wa lam yakun aina wala khalqa wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang bertanya di mana Allah, jawab pada orang itu, Allah sudah ada sebelum ada tempat yang menjadi pertanyaan di mana itu. Sebelum ada segala sesuatu Allah sudah ada, sehingga dia tidak ditanya dengan di mana, dan dia menciptakan segala sesuatu. Artinya sebelum ada pertanyaan di mana yang kemudian jawabannya adalah tempat, Allah sudah ada, sehingga ditanya dengan di mana pertanyaannya salah, apalagi jawabannya lebih salah lagi. Maka la yuqalu lahul aina, tidak ditanyakan di mana Allah atau bagaimana Allah, karena Allah tak berada di mana-mana, juga tak di tempat tertentu, tapi dia wujud tanpa ada tempat tertentu. Siap Ustaz. Kemudian kata Imam Syafi'i, innahu ta'ala kana wala makan, dia Allah bersifat maha tinggi, dia wujud dan saat dia wujud tak ada tempat, satu tempat pun. Fa khalaqal makan, kemudian diciptakan tempat, ada langit, ada bumi dan segala isinya. Wa huwa ala sifatil azaliyah, dia bersifat azaliyah, kama kana qabla khalqihil makan, sebagaimana sebelum dia ciptakan apapun tempat. Wala yujuzu alaihi taghyir, dia tak boleh berubah fi dzatihi, pada zatnya, la wala tabdil fi sifatih, dan tak berubah sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya disebut dengan azali, berarti dia sebelum ada segala sesuatu. Kalau dia berpindah kepada langit, berpindah kepada aras, berarti tidak azali. Kenapa? Aras, langit adanya setelah diciptakan, sudah lewat dari azali. Maka sifat azaliyah bertentangan dengan Allah di atas aras, di atas langit. Sementara semua kita sepakat Allah azali, Allah qadim. Lanjut. Maka Imam At-Tahawi, seorang ulama, Abu Ja'far At-Tahawi, beliau wafat sekitar 216 Hijriah, ulama salaf juga, kata beliau, wa man lam yataqan nafya wat tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih, siapa saja yang tak menafikan segala sifat yang tak layak pada Allah dan segala yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia zalla, tergelincir, wa lam yusib at-tamzih, dia tidak melakukan sifat tanzih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah, Tuhan kita bersifat wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah, dia punya sifat dengan segala sifat al-fardaniyah, ketunggalan. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, tak ada satupun makna-makna sifat Allah yang melekat kepada makhluknya. Artinya tak sama sifat makhluk pada sifat Allah. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat, Allah suci dari batas-batas, dari ujung-ujung sebuah keadaan, ukuran-ukuran tertentu, wal arkan, dari anggota-anggota tubuh, dari partikel-partikel pembangun, wal a'dha wal adawat, dari semua apa saja yang menyusun menjadi sebuah satu kesatuan. La tahwihil jihatus sit kasairil mubtadi'at, dia tak berada, dia tak dicakup oleh arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, seperti pendapat orang-orang ahli bid'ah. Sehingga yang mengatakan Allah di atas ahli bid'ah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bukan kata kami. Karena Imam Abu Ja'far mengatakan kalau orang mengatakan Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kiri, di depan, di belakang, di depan, maka dia adalah ahli bid'ah, kata Imam ulama salaf, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sehingga kalau orang salafi mengatakan Allah di langit, di atas aras, mereka adalah ahli bid'ah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Semoga bermanfaat. Nanti akan dibahas oleh guru kita Ustaz Mawardi. Saya cuma mengantarkan beliau saja, membacakan untuk beliau, karena beliau nanti akan menghukumi, karena beliau mufti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.